Wawancara Pro 3. Pak Oksa, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, kalau Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Oksa, gimana kabar Pak pagi hari ini Pak? Baik, sehat, Pak. Iya. Luar biasa. Baik. Di awal mungkin apa arti penunjukan seorang Thomas Simandono bagi sektor perbankan kita ini Pak? Ya, pertama kalau saya melihat bahwa secara prosedural, semua ini dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Artinya Presiden mengusulkan dan disetujui oleh DPR. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada keinginan dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mendorong dukungan lebih lagi dari sektor moneter untuk mendukung program-program pemerintah, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai rupiah. Ya. Tapi gimana menjaga independensi Bank Indonesia kalau begitu? Ketika sosok dari Thomas Simandono ini, kalau tadi narasumber kami dari India mengatakan sebagai jembatan fiskal dan moneter, Pak. Iya. Nah, kalau kita melihat kan Pak Thomas ini sebelumnya adalah Wakil Menteri Keuangan yang biasa berkecimpung di sektor fiskal. Sekarang ini ditempatkan di sektor moneter. Bisa jadi bahwa memang ini sebagai suatu jembatan. Namun yang perlu dipegang di sini adalah Bank Indonesia itu tetap harus independen. Gitu. Nah, Bank Indonesia harus tetap independen, bebas dari kepentingan politik. Untuk itu Pak Thomas sampaikan bahwa Desember sudah mundur dari Partai Gerindra. Dan memang itu harus seperti itu. Karena BI itu memang harus tetap independen. Iya. Kemandirian atau independensi BI itu seberapa besar berpengaruh kepada kesehatan perbankan, kalau begitu Pak? Ya sangat ya. Apapun itu, independensi ini membuat ketika mengambil keputusan itu dilakukan secara independen. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, kan begitu. Dan untuk perbaikannya juga secara independen, artinya tidak ada kepentingan di sana, gitu kan. Baik itu titipan ataupun ada kepentingan lainnya. Independensi ini menjadi sangat penting. Apa risiko ketika independensi Bank Indonesia itu melemah dalam jangka panjang untuk sektor perbankan, Pak? Ya, risikonya adalah ketidakpercayaan. Nah, kepercayaan ini kan menjadi penting. Ketika suatu lembaga ini tidak independen, maka kepercayaan dari masyarakat pun otomatis akan turun, kan begitu. Bukan saja masyarakat, tapi juga investor dari luar negeri. Kenapa? Karena melihat nggak independen, kan begitu, apalagi sosok dari bank sentral. Untuk itu independensi ini menjadi suatu hal yang mutlak yang harus dijaga. Bisa sampai berpengaruh pada suku bunga kredit atau mungkin bahkan ke biaya pembiayaan ini, Pak Oksa? Nah, kalau untuk suku bunga kredit ini kan banyak faktor. Itu nanti bahasnya agak lebih dalam, terutama terkait dengan biaya dana, kan begitu. Nah, bunga kredit mungkin lebih cocok kita kaitkan dengan biaya dana. Bagaimana bank itu dapat efisien dalam mengelola biaya dananya. Nah, didorong dengan apa? Salah satunya kebijakan Bank Indonesia terkait dengan suku bunga. Nah, disitulah peran dari Bank Sentral. Masuk juga nanti ada terkait dengan kebijakan makroprudensial. Berarti perbankan sekarang juga menunggu arah kebijakan moneter baru, seperti itu, Pak? Tentu. Perbankan pasti akan menunggu seperti apa nanti kebijakannya. Bagaimana kecepatan dan ketepatan. Karena kan kalau kita melihat faktor global ini kan cepat sekali berubah. Kan gitu ya. Kalau kita melihat sekarang harga emas trennya cepat sekali naik. Nggak bisa sangka gitu. Lahannya kencang banget. Demikian juga nanti akan menyusul harga minyak dan lain sebagainya. Bagaimana kita dengan tren suku bunga yang ingin tetap turun menghadapi kondisi global yang sepertinya ini mendorong untuk naik, kan seperti itu. Kebijakan moneter apa kalau begitu yang diharapkan sektor perbankan melihat situasi global seperti ini? Nah, tentu kalau kita melihat dari sisi ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi perbankan, di mana pertumbuhan kredit kita juga masih belum memuaskan, maka bagaimana peran dari Bank Sentral ini untuk tetap mendorong tren suku bunga rendah di tengah kondisi ketidakpastian global. Maka harapannya ke sana. Di sisi lain juga harapannya adalah terkait dengan kebijakan makroprudensial. Tujuannya adalah untuk menggairahkan kembali ekonomi di dalam negeri. Di sisi lain, yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk mendorong investasi itu masuk, meningkatkan daya beli, dan menjaga inflasi tetap rendah. Sehingga daya beli juga dapat dipertahankan dengan baik. Nah, itu menurut saya yang harus diperhatikan. Nah, kalau menyambung dari pembicaraan sebelumnya, sektor perbankan bagaimana melihat atau berharap koordinasi fiskal dan moneter kita saat ini? Dengan adanya Pak Thomas Simandono di Deputi Gubernur BI ini. Ya, kalau saat ini dengan adanya Pak Thomas mungkin akan lebih mencair. Bagaimanapun juga, Pak Thomas sebelumnya adalah Wakil Menteri Keuangan. Tapi kembali,
selalu bahwa di mana kita berdiri atau posisi kita ada di mana, kita peganglah di sana. Independensi itu tetap harus dijaga. Jangan sampai Bank Indonesia ini menjadi subordinate gitu ya, dari pemerintah ataupun Menteri Keuangan dalam hal ini. Ini harus tetap independen. Ya, termasuk salah satunya ketika tadi Anda berkatakan bahwa sektor kredit kita belum memuaskan. Apakah koordinasi tersebut akan mampu paling tidak memperkuat penyaluran kredit ini, Pak? Ya, paling tidak saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk mendorong agar sektor real juga dapat bergairah, tren bunga rendah juga dapat dipertahankan, namun dengan catatan inflasi juga tetap terjaga rendah. Nah, ini kan harus saling koordinasi. Tapi apapun itu, sesuatu yang berlebihan tentu menjadi tidak baik juga. Sampai juga menjadi tidak independen. Gitu. Harus tetap dijaga. Tapi ada penilaian seperti ini. Dengan terpilihnya Pak Thomas ini, konsolidasi ekonomi nasional. Kalau menurut dari sektor perbankan gimana melihatnya ini, Pak? Ya, sebenarnya sektor perbankan wait and see. Seperti apa kebijakannya, kan begitu. Pasar pun juga sama, wait and see. Siapapun itu, gitu ya, mendapatkan jabatan itu dengan seperti apa, tapi pasar itu akan menunggu hasilnya bagaimana, gitu. Kebijakan bagaimana, apakah pro pasar atau tidak. Kan gitu. Artinya bukan figur, tetapi kebijakan yang ditunggu ya, seperti itu ya. Tepat sekali. Tidak ada pengaruh persepsi investor perbankan mengenai figurnya siapa, tapi tetap lebih kepada menunggu kebijakan apa yang nanti akan dibuat menjawab semua ini. Betul. Kalau saya melihat lebih menunggu kebijakannya, karena Bank Indonesia ini kan bukan individu, tapi kolektif kolegial, kan begitu. Bukan hanya Pak Thomas di situ, gitu ya. Ada Gubernur Bank Indonesia, ada deputi gubernur yang lainnya di sana, kan begitu. Artinya dalam mengambil keputusan ini kan merupakan kolegial, gitu kan, bukan satu orang. Yang melihatnya seperti itu. Sebenarnya tugas paling berat seorang deputi gubernur baru di sektor keuangan itu apa, Pak Oksa ini ya? Ya, cepat mengambil keputusan, cepat bereaksi melihat global ini yang cepat sekali berubahnya, kan begitu ya. Bagaimana kecepatan untuk berkoordinasi, bagaimana kecepatan untuk berkoordinasi dan kecepatan untuk mengambil keputusan, sehingga pasar ini dapat tetap optimis bahwa ekonomi kita masih akan tetap bertumbuh dan investor akan datang ke kita. Baik, apa rekomendasi LPPI agar transisi kepemimpinan ini berjalan sehat dan mungkin pesan untuk melihat independensi secara objektif dalam mengambil keputusan terutama dalam hal moneter? Silakan, Pak Oksa. Ya, yang pertama adalah tentu BI harus tetap independen. Bagaimanapun kepercayaan masyarakat ini menjadi hal yang penting. Ketika kita dipercaya oleh masyarakat, maka kebijakan kita itu akan didukung oleh masyarakat. Dan seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat memang nilai tukar rupiah kita ini agak salah gitu ya dibanding dengan mata uang regional. Kita dibanding ringgit Malaysia, dibanding dolar Singapura, Australia, itu kita turun sekitar 20-30% dalam 2 tahun ini. Dan ini tentu menjadi PR yang penting bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter, terutama di tengah ketidakpastian global. Kemudian koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kementerian Keuangan, terutama untuk mendorong sektor real dapat bergerak. BI nanti terkait dengan moneternya di perbankan, bagaimana menjaga suku bunga tetap bersahabat, nanti Kementerian Keuangan dari sisi fiskalnya, sehingga sama-sama dapat berjalan. Dan mungkin kehadiran Pak Thomas ini dapat mempererat koordinasi ini, namun dengan tetap menjaga independensi. Baik. Pak Oksa, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak. Terima kasih, selamat pagi. Ekonom dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.